Shalom adik-adik semuanya. Nah adik-adik gak kerasa ya kita udah pada libur nih. Dan pastinya adik-adik di rumah udah pada bagi rapot ya. Dan anak-anak RDMB Kids pastinya nilainya pada bagus-bagus dong ya. Dan yang paling asik nih, bentar lagi tahun baru. Nah bicara tahun baru nih adik-adik pastinya harus semangat baru. Nah adik-adik di rumah harus tetap semangat ya meskipun masih di rumah aja nih. Nah, sekarang waktunya untuk beribadah. Yuk adik-adik, Cici undang kalian untuk bangkit berdiri dan ikutin gerakan kita ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya ya? Sehat-sehat terus ya? Nah, kita udah lama nih gak ketemu, sekarang ketemu lagi deh. Nah, adik-adik di rumah, Cici yakin dan percaya sekarang kalian udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang seperti biasa, Cici mau ngitung sampai 5. Nah, kalian siapin ya Alkitab dan buku catatan kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke adik-adik semuanya, kita buka Alkitab kita yuk di Amos 3 ayat 1 sampai dengan 2. Yuk kita mau baca bareng-bareng. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nah, adik-adik udah tahu belum? Pesan Tuhan buat kita di minggu ini tuh adalah kuasa berjalan bersama-sama. Nah, adik-adik, yang dimaksud Tuhan tuh di sini tuh, Tuhan tuh pengen kita itu berjalan bersama-sama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, contohnya tuh seperti apa nih kayak gini? Kalau ada seorang pemimpin nih, pemimpin menyuruh bawahannya untuk melakukan sesuatu, pasti otomatis si bawahannya itu bakal nurutin perintah dari
pemimpinnya dong, bener gak? Nah sama, kalau kita berjalan sama-sama dengan Tuhan juga, nah Tuhan itu pemimpin kita. Nah jadi kita itu harus mengikuti keinginan yang Tuhan mau, atau kita juga harus mengikuti perintah dari Tuhan. Nah bukan ngikutin apa yang kita mau dong, bener gak? Karena Tuhan pemimpin kita kan. Nah sama halnya kayak gitu juga. Nah terus adik-adik, kalau kita berbicara tentang kuasa berjalan bersama-sama nih, berjalan bersama-sama Tuhan. Nah berarti kalau kita mau berjalan bersama-sama Tuhan juga, berarti harus ada kesepakatan yang diambil. Kesepakatan atau komitmen atau janji yang kita ambil. Sepakat adalah pendapat kita yang disetujui oleh banyak orang. Misalnya, saat kita akan melakukan kerja kelompok di rumah seseorang, semua orang yang ada di kelompok kita menyetujui pendapat kita, dan jika tidak setuju, maka kita tidak boleh memaksakannya. Menurut saya, arti kata sepakat adalah setuju. Kalau menurut aku, sepakat itu artinya beberapa orang yang setuju sama satu pendapat. Nah langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Kita tidak pernah berjalan bersama-sama kecuali mempercayakan perjalanan kita kepada tuntunan dan tujuan Tuhan. Nih adik-adik, kan tadi Cici udah bilang kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dilakukannya biasanya oleh 2 orang. Ya bener banget, dilakukan oleh 2 orang. Nah sama halnya ini, kita juga harus punya kesepakatan kita dengan Tuhan yang nantinya tuh kita tuh memiliki hasilnya tuh ada tujuan yang sama. Nah contohnya seperti itu. Nah sekarang Cici mau cerita nih sedikit, adik-adik pasti udah tahu kan. Nah kalau Tuhan itu sayang banget sama bangsa Israel, ya kan, sayang banget sampai akhirnya Tuhan tuh mau membebaskan bangsa Israel di Mesir, karena di situ waktu itu tuh bangsa Israel tuh diperbudak ya. Nah Tuhan jadi pengen membebaskan bangsa Israel dari Mesir untuk masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Karena di situ tuh berlimpah susu dan madu. Jadi Tuhan baik banget dong mau ngelepasin bangsa Israel ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan, yang berlimpah susu dan madu. Tapi sayangnya di saat di perjalanan nih, bangsa Israel itu malah mengeluh. Udah mengeluh, akhirnya mereka jadi tidak percaya kepada janji Tuhan. Yang akhirnya tuh mengakibatkan mereka nggak jadi deh masuk ke tanah perjanjian. Nah beda halnya sama Yosua, Kaleb, dan akhirnya tuh nanti ada bangsa baru yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Kok mereka bisa sih masuk ke tanah perjanjian? Karena nih Yosua dan Kaleb dan bangsa baru ini tuh mereka itu percaya pada janji Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu menuntun. Mereka percaya nih kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan pasti akan nuntun langkah mereka. Dan bener adik-adik, akhirnya Tuhan menuntun mereka nih sampai akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah jadi adik-adik, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan dan sepakat, nih Tuhan tuh pasti akan berikan kemenangan. Asal kita mau percaya pada tuntunan Tuhan dan juga kita mau melangkah dengan iman dan juga ketaatan. Ya adik-adik, jadi kita harus taat sama pemimpin kita. Pemimpin kita itu adalah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Jadi poin yang kedua itu, kita tidak akan pernah tersandung asalkan mendengar perintah Tuhan. Kita tidak akan pernah tersandung asalkan mendengar perintah Tuhan. Nih adik-adik, kalau kita mau mendengar perintah Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan, nah Cici gak berhenti ya mengingatkan kalian untuk selalu berdoa, baca Alkitab, dibuat PR doanya ya adik-adik ya. Nah karena di situ tuh Tuhan nanti tuh akan berbicara. Nah kalau Tuhan mau berbicara itu berarti harus ada apa? Hubungan yang dibangun. Nanti Tuhan sendiri juga pasti bakal berbicara ke kalian semua, asalkan kalian itu tetap konsisten untuk melakukannya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk apa? Berdoa, baca Alkitab, dan juga buat PR doanya. Nah adik-adik nih ya, Tuhan itu kan udah bawa kita nih, bawa hidup kita sejauh ini. Jadi Tuhan tuh gak mungkin ninggalin kita, bener kan? Asalkan kita itu mau berjalan bersama Tuhan nih ya, bergandengan tangan nih ya. Dan Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak kalau kita sedang menghadapi sebuah permasalahan atau persoalan. Karena ada apa? Karena ada tangan Tuhan yang selalu memegang kita. Nah adik-adik, bentar lagi kita mau tahun baru nih, bener gak ya? Tinggal beberapa hari lagi ini. Nah jadi Tuhan pengen kita itu kayak berjalan bersama-sama Tuhan. Itu bukan untuk sehari aja, bukan untuk seminggu, bukan untuk berbulan-bulan. Tapi Tuhan pengen kita itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu sampai seumur hidup kita.
Nah ya adik-adik ya, ingat ya, berjalan bersama Tuhan itu sampai seumur hidup kita. Karena sekarang itu banyak banget tawaran dari dunia yang berusaha untuk menggoyahkan komitmen kita atau menggoyahkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi adik-adik harus percaya dan yakin kalau berjalan bersama-sama Tuhan itu adalah pilihan terbaik buat kita. Adik-adik semua juga cuma ingatkan lagi, jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam situasi kondisi, karena Tuhan pasti akan selalu menyertai dan memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi bahan pertama yang kita butuhin itu adalah 2 karton dengan warna yang berbeda. Di sini aku pakai warna pink. Kalian boleh bebas pakai warna apa aja sesuai keinginan kalian. Selanjutnya di sini tuh kita membutuhkan lem, dimana lem ini pasti digunakan untuk nanti nempel-nempel. Oke, selanjutnya kita di sini juga membutuhkan gunting, dimana gunting ini juga untuk ngegunting si kartonnya nanti. Dan terakhir kita membutuhkan bolpen, kalau nggak spidol kalian boleh bebas pakai apa aja. Nah, oke, masuk ke step pertama. Jadi step pertama itu kita ngegunting si karton ini jadi berbentuk hati. Jadi nanti hasilnya tuh kayak gini, dimana ada satu hati besar, ada satu hati kecil. Setelah itu kita potong hatinya menjadi 2 bagian. Setelah itu kita tempel deh hatinya. Nah, kalau udah selesai, kalian sekarang siapin kertas sepanjang ini. Sebenarnya ukurannya bebas, mau berapa aja, boleh dikira-kira. Nah, terus ntar di tengah-tengahnya kalian tulis deh sama tulisan kayak gini. Setelah itu kalian lipat deh kertasnya jadi kayak gini. Setelah itu kalian lem bagian terluar dari kertasnya. Terus kalian tempelin ke bagian belakang si hatinya. Kalian juga dapat menghias sesuai dengan keinginan kalian.